obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya Allah, rahmatnya Allah sehingga kita bisa menyapa melalui ruang dengar di Pro 1 RRI Ternate pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan, dan insya Allah tema yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan yaitu tema yang kita bahas selama 1 jam ke depan yaitu meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman fitnah. Luar biasa. Meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman fitnah. Salawat beruntaikan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat daripada dakwah yang dibawa oleh beliau, para sahabat, keturunan beliau, insya Allah kita umat akhir zaman, insya Allah di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman fitnah, dan saya akan mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa ikut bergabung melalui line telepon di 0821 144 64 708 atau di 0921 312 5521. Hadir di ruang dengar Anda, pendengar sekalian, ada narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Muhammad Afat Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau tidak salah yang sudah ketiga atau kedua kali untuk tampil di Jumat Mubarak ya. Luar biasa. Seorang pemuda yang cerdas ya, dulu merupakan alumni dari MTS Negeri 1, kemudian melanjutkan ke pondok pesantren di Jogja. Di mana itu? Selupa lagi. Boarding school ya. Pondok pesantren Waitasim Yogyakarta. SMA Sains Al-Qur'an. Iya, Sains Al-Qur'an. Kemudian juga sekarang menjadi mahasiswa di Unhair Ternate jurusan Antropologi Sosial. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi agama dikentalkan dulu dan selanjutnya diberikan kesempatan oleh orang tuanya. Silakan pilih apa jurusan yang Anda mau pilih sesuai dengan basic kemampuan Anda ya. Jadi agama dulu diperkental dulu, baru nanti kuliah terserah mau pilih apa. Luar biasa. Ini menjadi catatan penting bagi seluruh anak muda yang ada di Maluku Utara, boleh mencontohi hal demikian. Jadi kalau Anda dari kecil sampai besar sudah sekolah agama, kalau mau melanjutkan ke pendidikan yang umum juga luar biasa, tetapi kentalkan dulu dengan pendidikan agama. Yang kedua, ini seorang dai muda ya, kemudian pernah menjadi salah satu santri di pondok pesantren Al-Fatah Tomboro ya, pesantren Al-Fatah Tomboro, dan juga siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ternate ya, Gibran Aldebaran Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini juga adik-adik dua ini nih cerdas-cerdas, ganteng-ganteng juga. Jadi kalau ada yang ingin mendaftar silakan ke RRI ya. Jadi mendengar sekalian, Anda bisa akses siaran ini di 101,8 FM
Jadi kalau mungkin lagi berkendara atau di mana saja, silakan akses melalui itu. Dan juga ada aplikasi RRI Playgo yang terbaru. Silakan buka Play Store-nya dan download aplikasinya, karena di situ sangat lengkap fitur-fiturnya ya. Jadi kalau ada pendengar yang sudah masuk ke aplikasi itu, bisa diketahui berapa jumlah pendengar yang mengikuti obrolan pada hari ini. Luar biasa. Dan juga frekuensi dan juga link website yang telah kami bagikan di sosial media, Facebook saya Muhammad Haikal Dapitan ataukah Facebook Prima DMI, dan juga RRI Pro 1 Ternate. Dan juga yang terakhir, bisa Anda mengikuti kembali di channel YouTube kami Remaja Masjid Maluku Utara, di channel YouTube Hasanah Mubarak. Jadi saya menampilkan seluruh anak-anak muda ini untuk memotivasi seluruh pendengar yang ada di Maluku Utara, terutama generasi muda. Baik, meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman ya. Jadi nanti sebentar masuk saja, jangan takut mau tanya tentang apa. Tidak usah pusing-pusing, tanya saja soal apa. Apalagi ada anak-anak muda yang berbakat yang luar biasa di sini. Silakan pendengar bisa bertanya. Baik, saya persilahkan kepada Afat terlebih dahulu untuk memberikan pengantarnya terkait dengan tema kita, meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama, terima kasih atas waktu dan undangan yang kemarin telah diberikan, Pak. Untuk mendengar saya menjadi narasumber pada Jumat Mubarak hari ini. Sama-sama. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman fitnah, selebihnya kita pahami dulu apa itu fitnah. Fitnah atau segala perbuatan atau penyebaran berita yang tidak sesuai dengan berdasarkan pada kenyataan. Atau biasa di kalangan masyarakat kita menyebut fitnah awal dari Carlota. Terkadang fitnah terjadi karena rasa iri dan dengki. Karena tidak ada rasa syukur dalam diri apa yang telah dimiliki. Akhirnya mengatai orang dengan bahasa yang berlebihan. Kalau dalam salah satu tradisi Togal, ada pantunnya yang penghujung pantunnya dia bilang, memang lidah tak bertulang, salah berbicara badan binasa. Apalagi dalam dunia sekarang maupun dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan publik dunia maya, lebih tersebar luas. Apalagi dalam era globalisasi, di sini fitnah sangat menyebar luas dalam hal apapun. Mungkin terkadang kita juga melihat dari sisi publik yang ada di berita-berita terhadap pemerintah. Bahkan pemerintah sekarang pun rata-rata banyak yang fitnah, Pak. Iya, betul. Jujur aja lebih baik daripada lebih baik sakit daripada sakit, Pak. Harus. Yang mungkin dari situ di akhir zaman ini fitnah banyak bertebaran baik di dunia nyata maupun dunia maya. Iya, betul. Dalam hadis Rasulullah SAW pun telah memberikan pesan kepada umat terkait fitnah di akhir zaman. Umat Islam harus membekal untuk menghadapinya. Menurut Ibnu Arabi, dia bermakna bahwa fitnah adalah cobaan, fitnah adalah ujian, fitnah adalah harta, dan fitnah adalah anak-anak. Dalam hadits Linasul Arab Ibnu Majur Al-Ifqi, seorang muslim hendaklah kembali kepada kesadaran bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Luar biasa pengantarnya, sangat luar biasa. Bisa kita ambil petik hikmahnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Afat tadi, bahwa ada orang yang mungkin tidak bisa sampai ke arah itu, bisa sampai ke strata itu, maka salah satu caranya yang dia lakukan adalah menyebarkan fitnah atau iri DP nama fitnah itu. Jadi terutama bagi anak muda juga ya, hindari hal-hal yang seperti itu ya. Nah juga kalau dari Gibran Aldebaran Halim untuk memberikan pengantar terkait dengan tema kita, meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman fitnah. Silakan.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Baik, terkait tema dengan meneguhkan iman di penghujung zaman ini, saya sedikit ingin sampaikan bahwasanya sudah menjadi takdir kita, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menciptakan kita melalui kedua orang tua kita di suatu zaman yang begitu berat, di suatu zaman yang dimana dulu telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwasanya cepat-cepatlah kalian beramal sebelum datangnya satu zaman, yakni di mana zaman itu fitnah akan datang dari berbagai arah. Allahu Akbar. Yang di zaman itu fitnah bagaikan suatu malam yang gelap gulita. Di dalam zaman ini orang-orang ini seakan mereka buta. Mereka tidak lagi bisa membedakan antara hak dan batil. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana ketaatan, mana kemungkaran. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Pada masa itu orang-orang di zaman itu yang benar dianggap salah, sedangkan orang yang salah dianggap benar. Astagfirullah. Ini telah disabdakan oleh baginda Nabi SAW pada 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah terjadi di zaman kita saat ini. Begitu pula ada di kalangan anak muda. Anak muda zaman sekarang ini sudah banyak mereka ini mengikuti budaya-budaya luar, mengikuti budaya-budaya asing daripada bangsa barat. Mereka ini lebih nyaman dan bangga dengan gaya hidup modern yang telah melampaui batas, sehingga Al-Quran dan Sunnah ini sudah tidak dijadikan lagi sebagai pedoman dan petunjuk bagi mereka. Pada zaman ini semakin hari ancaman demi ancaman semakin bertambah atas keimanan seorang anak muda. Zaman yang begitu penuh dengan fitnah, begitu banyak jebakan, begitu banyak perangkap yang telah dipasang dengan tujuan untuk menjerumuskan anak muda seperti kita ini di dalam suatu dunia kegelapan tanpa adanya iman di dalam diri kita. Begitu pula disabdakan Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman di mana zaman ini gelap gulita. Seseorang yang beriman di siang harinya, di sore harinya dia menjadi kufur. Sedangkan di sore harinya dia beriman dan di pagi harinya dia menjadi kufur. Ini disebabkan dengan fitnah yang telah datang kepada diri kita. Sehingga orang-orang di zaman itu mereka menjadi terpecah. Menjadi terpecah dengan adanya fitnah. Bagi mereka ini baik, luar biasa ya. Jadi pengantar dari Gibran Aldebaran Halim ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Halim tadi, Gibran, bahwa ketika datang zaman fitnah itu kita disuruh untuk salah satunya mengasingkan diri di satu tempat karena ini untuk menghindari zaman fitnah tersebut. Nah, sekarang ini sudah banyak fitnah di mana-mana ya, baik berupa yang beredar di media sosial ataupun di mana-mana, itu berbagai macam fitnah. Bahkan sekarang ini kan era era digital. Jadi salah satu informasi yang walaupun dia berada di ujung timur sana ya, ujung timur, dan semenit apapun itu, baru kejadian itu baru 1 menit terjadi, kemudian diposting, difoto, divideokan dan diposting di sosial media, pasti akan viral di seluruh dunia. Maka ini yang harus dicegah ya. Ini yang harus kita generasi muda saat ini harus membentengi diri kita dengan hal yang seperti itu. Gunakanlah sosial media dengan yang baik-baik. Baik,
Untuk pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mengajak kepada kalian untuk bisa ikut tanya-tanya kepada kedua narasumber yang hadir pada hari ini, Muhammad Afat Al-Hidayah yang merupakan Kabid Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, juga mahasiswa di Unhair Ternate, dan juga Gibran Aldebaran Halim, ya, alumni dari Pondok Pesantren Al-Fatah Tomboro, dan juga siswa sekarang di MAN 1 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ternate, terkait tema kita meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman fitnah. Biasanya kalau seperti ini sudah masuk, ada Pak Imam Ngade, ada yang dari Tidore, ada dari Ternate, dan mungkin lagi sementara menyimak ya, sebentar nanti mereka bisa ikut bergabung. Baik, kalau saya kembali kepada Dinda Muhammad Afat Hidayah terkait dengan tema kita meneguhkan iman dan amal di penghujung. Kita terima dulu, ada telepon yang masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak siapa nih? Tahir. Oh, Bung Tahir di Susupu. Bung Tahir sehat selalu? Alhamdulillah. Ya, tadi malam menyapa, sekarang juga menyapa pagi-pagi ini ya. Luar biasa, Bung Tahir. Ini tema kita meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman fitnah. Hadir narasumber anak-anak muda yang berprestasi yang luar biasa dari mahasiswa dari Unhair Ternate, dan juga ada dari MAN 1 Aliyah Negeri Kota Ternate. Mungkin ingin ikut tanya-tanya kepada kedua anak muda yang hebat-hebat ini, silakan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terus ya, narasumber yang saya cintai, memang betul itu apa yang sudah sampaikan tadi, saya ikuti itu tentang zaman sekarang ini. Banyak orang yang sudah terjerumus terpengaruh dengan fitnah. Fitnah yaitu fitnah dia terpengaruh dengan hal-hal yang batil. Sehingga dia lupa apa yang dia punya kewajiban sebagai manusia. Dia terpikir bahwa sebentar ini dia akan meninggal berhadapan dengan Allah nanti nih. Apa yang dia bekalkan nanti itu. Padahal kita sudah tahu bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang selain menjabat. Tapi kenyataan orang suara azan di masjid banyak yang tidak hiraukan suara azan, tidak pernah memenuhi panggilan. Banyak tertipu dengan fitnah, contoh nonton televisi, hura-hura, nonton bola, itu termasuk fitnah. Jadi memang saya sangat sekali bangga dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber. Memang luar biasa. Terima kasih. Itu dari saya. Mungkin ditingkatkan lagi seterusnya tuh kita harus sampaikan tentang apa yang kita punya kita kenal fitnah dalam akhir-akhir zaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus apa yang disampaikan oleh Bung Tahir di Susupu tadi, bahwa di zaman fitnah ini segala sesuatu dilakukan, kemudian tidak melihat bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Misalkan tadi Bung Tahir sampaikan terkait dengan ketika waktu sholat tiba, ya, apa yang kita lakukan. Misalkan sibuk dengan pekerjaan kita, ya kita terima dulu satu penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus. Jadi apa yang harus kita lakukan di penghujung zaman fitnah itu? Kalau ya Allah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin signalnya lagi gangguan, jadi mungkin keluar rumah dulu dan cari signal yang bagus. Insya Allah bisa bergabung lagi di kami di Studio Pro 1 RRI Ternate. Baik, saya mengajak juga nanti pendengar sekalian bisa mengikuti acara ini di channel YouTube Hasanah Mubarak untuk bisa melihat kami di YouTube ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Rizdan, sementara di Tidore. Pak Rizdan. Saya. Pak Rizdan di Tidore. Ya, baik Pak Rizdan.
Di sini ada. Oh. Oh, iya baik. Mudah-mudahan jaringannya semakin baik ya di Tidore. Ya, amin. Dan tema kita meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman, fitnah. Di sini telah hadir narasumber yang anak-anak muda, yang kreatif, yang luar biasa. Ada Muhammad Afat Al-Hidayah yang merupakan kabid bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Prima DMI Malut, dan juga ada Gibran Aldebaran Halim yang merupakan juga santri alumni dari Pondok Pesantren Al-Fatah Tomboro dan juga sekarang melanjutkan pendidikannya di MAN 1 Alia Negeri Kota Ternate. Mungkin bisa bertanya kepada kedua narasumber anak-anak muda ini yang luar biasa. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, narasumber dan pembawa acara yang saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini dua narasumber kita adalah generasi muda. Iya, generasi saya muda. Rasa tepat sekali dengan tema yang bawakan pada hari ini, yaitu fitnah di akhir zaman. Nah, ini di akhir zaman ini kebetulan yang bawa materi juga atau yang narasumbernya adalah generasi muda, maka saya kaitkan dengan milenialis ini. Zaman sekarang ini kan pemuda-pemuda banyak yang lebih menggeluti dunia digital. Tentunya dunia digital yang kita lihat saat ini nih banyak hal-hal yang terlepas, baik pemberitaan maupun isu dan lain. Nah, ini kan juga mengarah ke fitnah ini. Iya. Kira-kira bagaimana kedua narasumber tanggapannya terkait dengan komposisi generasi muda saat ini yang lebih banyak menggeluti digitalisasi, terus kemudian kaitannya dengan tema yang dibawakan hari ini, yaitu fitnah di akhir zaman. Iya. Karena tentunya yang kita lihat sekarang medsos itu yang berkembang adalah ada hal-hal yang positif, tapi lebih banyak hal-hal yang lebih mengarah kepada fitnah akhir zaman ini. Baik. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penanya tadi, Pak Bung Tahir di Susupu, terkait apa tadi? Sudah lupa. Pak Tahir tadi terkait ini. Apa namanya? Terkait dengan peran generasi muda saat ini untuk terkait dengan budaya yang sudah berubah kayak sholat maghrib. Iya, sholat maghrib waktu yang wajib diabaikan karena terkontaminasi dengan budaya-budaya yang dari luar yang datang ya. Apa peran generasi muda saat ini untuk mengantisipasi hal itu ya di penghujung, untuk menguatkan iman dan amal kita di penghujung zaman fitnah. Kemudian yang kedua tadi Pak Rizdan di Tidore terkait dengan apa peran generasi muda saat ini untuk minimalisir kembali media yang ada. Kalau kita nih sekarang kan di penghujung zaman nih, tentunya kita menggunakan handphone dan alat elektronik sebagainya. Kita gunakan untuk apa? Kegiatan-kegiatan yang akan kita buat melalui media ini, mungkin sekedar syiar atau hal lain sebagainya. Terus apa peran generasi muda untuk bisa menetralisir hal-hal demikian? Silakan. Siapa dulu? Afat, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya gabungkan saja pertanyaannya, satu unsur saja pokoknya. Satu unsur. Terkait peran generasi muda dalam era digitalisasi, terus dalam budaya yang semakin berkembang, semakin hilang. Tanggapan saya secara pribadi sebenarnya kalau terkait generasi muda, kembali ke kesadaran diri masing-masing. Gini Pak, apapun budaya itu kan sejatinya, kalau bagi saya budaya itu adalah jati diri. Karena ketika kita melestarikan satu budaya, apalagi budaya yang bercorak nilai Islam, maka kita akan menemukan jati diri yang sebenarnya, bahwa kita itu siapa sebenarnya. Tapi kita pandang dalam dunia sekarang, di era digitalisasi, sebenarnya pesan saya kepada generasi muda adalah lebih cerdas dalam bersosial media. Pahami mana yang berita hoax, mana berita yang fakta. Karena ketika berita hoax terus berkembang, maka
intelektual dari generasi ini semakin hilang. Akhirnya terkontaminasi dengan budaya-budaya yang sebenarnya tidak harus kita lakukan. Iya. Dalam Islam mengajarkan lain, sementara dunia sekarang berubah juga. Seperti tadi yang Pak Tahir ya, Pak Tahir contohkan kayak sholat maghrib, di tarabiking baru nonton bola, bermain domino, begini-begini. Sebenarnya hal seperti itu tidak selalu, kalau saya secara pribadi tidak selalu menyalahkan generasi muda, Pak. Saya tidak menyalahkan juga sih. Sebenarnya ini perlu kerjasama antara generasi muda dan tetua. Generasi tua. Karena bagaimana perhatian tetua terhadap generasi muda. Karena seiring perkembangan zaman, kita perlu perhatian dari tetua sebagai memotivasikan kita. Tempat untuk nasihat gitu, pencerahan. Karena kalau generasi muda dibiarkan begitu saja, jangan salahkan kita salah jalan. Begitu juga dari generasi muda, bagaimana perhatian terhadap tetua untuk bertanya bagaimana jalannya. Karena di penghujung zaman ini, untuk saling menyalahkan itu hal yang fatal sebenarnya. Bagaimana kesadaran dalam diri saja. Sebagai contoh dunia sekarang, Pak. Dunia sekarang itu orang yang baku marah, mungkin maafnya hanya lewat mulut, tapi tidak dengan hati. Tapi padahal hakikat maaf adalah kembali untuk kesenangan diri. Bagaimana kebaikan diri ke depannya. Dan terkait generasi muda yang semakin hilang budayanya, garis besarnya adalah bagaimana perhatian generasi muda terhadap nilai-nilai Islam yang masih dikembangkan oleh tetua-tetua. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa meminta perlindungan kepadanya dalam menghadapi fitnah dan zaman-zaman yang semakin buruk ini, Pak. Rasulullah saja memohon perlindungan kepada Allah dan memerintah umatnya untuk mengerjakannya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari azab kubur dan dari azab neraka dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan dari fitnah Al-Masih Dajjal." Ya, baik, kita tahan dulu, nanti kita sambung kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Nanang ya? Iya, bukan. Ini dengan Haikal. Enggak. Oh, salah sambung Ibu, maaf. Baik, dilanjutkan kembali. Ulangi kembali sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari azab kubur dan dari azab neraka dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan dari fitnah Al-Masih Dajjal." Hadis riwayat Abu Hurairah. Ya, baik, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Kebumen, Bu Nur Hakim. Oh, dari Kebumen, Bu Nur Hakim. Bu Nur Hakim, Kebumen, Jawa Tengah. Masya Allah, langsung Kebumen, Jawa Tengah terhubung dengan Pro 1 RRI Ternate. Ya, temanya apa temanya? Temanya ini, Bu. Temanya meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman fitnah. Hadir di sini. Iman dan amal ya. Ya, di penghujung zaman fitnah. Ya, di sini juga. Kemudian narasumbernya siapa? Narasumbernya ini ada Muhammad Ahfad Hidayat dari Kabid Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara, dan juga ada alhamdulillah. Ya, ada juga ada Gibran Aldebaran. Ternyata enggak ikut ya baca Masni. Kenapa? Baca Masni, narasumbernya bukan Ibu Hajah Masni tadi malam. Iya. Saya punya nomor HP-nya beliau. Alhamdulillah, dari Kebumen langsung terhubung ke Maluku Utara, sangat luar biasa Ibu. Semoga menjadi pendengar setia Jumat Mubarak. Kami sampaikan ya. Iya. Sudah malam alhamdulillah ini. Saya sekalian mengutip Pro3 Jakarta, enggak apa-apa ya. Iya. Jadi akhirnya saya Pro3 Jakarta, tapi saya bisa terhubung dengan Ternate yang subhanallah. Subhanallah. Pak Nanang Adrian sendiri lagi tugas enggak? Iya, ada tugas, lagi tugas. Oh iya. Ya kami sampaikan. Yang pertama, maaf ini bicara dengan pemandunya siapa? Ya, dengan Haikal, Ibu.
Haikal, subhanallah, masih ingat Haikal? Iya. Iya, dengan Bu Nur Hakim harusnya ingat. Iya. Kalau Pak Nanang udah pernah saya jemput di Ratu TV Kebumen tahun 2012. Iya. Iya, begini. Pertama kami sampaikan selamat pagi menjelang siang, ya. Ini masih pagi, masih jam 9. Iya. Iya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan untuk Bung pemandinya, yaitu Bung siapa tadi? Haikal yang kami hormati, dan para yang terhormat, para bapak narasumber dan para ibu narasumber yang kami muliakan di RRI Pro 1 Ternate ya. Dari Kebumen. Dan kami sampaikan utamanya untuk yang terhormat Bung Nanang Adrian yang kami hormati pula, yang pertama kami sebut di Ratu TV Kebumen ya, tahun 2012 waktu mengantar pramuka. Di sini temanya masalah amal dan iman ya. Iya. Kami sampaikan memang orang beramal, beribadah apapun, segala sesuatu kalau kita niatin ibadah dengan ikhlas, insya Allah selain membuka pintu hati kita masing-masing, bukan nanti juga dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa. Insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita beramal dengan iman kita masing-masingnya, karena kita Indonesia berlambangkan Bhinneka Tunggal Ika, bermacam suku, ras dan agama, maka kita untuk saling menghargai, saling menghormati sesama agama. Dan khususnya untuk agama Muslim ya, agama Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Agama Islam itu harus mempermudah dan harus dimudahkan. Ini maaf ya. Halo. Ya, masih bisa terhubung? Masih dong. Ya. Iya, yuk. Tolong ya, kami juga sampaikan untuk seluruh masyarakat Ternate pada khususnya Maluku Utara pada umumnya ya. Semoga dikasih rezeki utama, keselamatan, kesehatan jasmani rohani, rezeki ilmu. Ya, terputus ya Ibu, nanti bisa disambung kembali di Ibu di Kebumen. Ibu siapa tadi namanya? Ya nanti bisa, inilah gunanya RRI, jangkauannya sampai ke tingkat nasional ya. Bisa sampai di Manado, bisa sampai di Papua, Jakarta dan lain sebagainya. Mungkin Afat sebelum menyambung, kita persilahkan kepada Gibran dulu untuk menanggapi penanya-penanya yang tadi. Tapi kita terima dulu telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Enggak, ini gini, itu Pak Haikal. Iya. Itu yang tadi itu suaranya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kakak sinyal ya. Iya. Karena di Kebumen ini kebetulan agak gerimis ya. Ya, jadi sinyal terganggu, maaf ya. Bung Haikal ya, maaf. Iya. Terus kami lanjutkan ya. Jadi begini, untuk walaupun kita karena kita masih hidup di dunia, otomatis kita harus berjalan sama-sama antara ulama dan umaro, antara masyarakat dan pemerintah ya. Ibu. Maaf. Untuk berjalan sama-sama, itu untuk berjalan berdampingan. Istilahnya kalau agama untuk tujuan ke akhirat, tapi kalau pemerintah untuk kehidupan di dunia. Baik. Ibu. Kemudian dari kami, terima kasih. sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama aktivis Parlemen Udara Aspirasi Merah Putih sejak tahun 2000 ya. Alhamdulillah, dan kami sampaikan salam silaturahmi, salam persaudaraan, salam persahabatan selalu untuk seluruh Antasawat dari Ternate pada khususnya. Sekali mengudara tekan mengudara. Iya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ditanggapi, silakan Gibran. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi terkait dengan peran generasi muda untuk menggunakan sosial media agar lebih baik lagi, kemudian waktu sholat dan lain sebagainya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa?
Ini dengan Yadi, Haikal, dengan Yadi. Oh, dengan Yadi. Silakan Yadi. Iya. Gini, apa namanya, tadi itu memang saya dengar itu kayaknya nggak masuk temanya tadi ya, suaranya cepet banget, kayak di mana gitu ya. Jadi iya, langsung ke pertanyaan saja, Bung Yadi. Jadi pertanyaan begini, yang saya mau tanya, itu kan apa namanya, setiap kalau kita melaksanakan ibadah sholat gitu kan, nah melaksanakan ibadah sholat, selesai sholat, tiba-tiba sandal hilang, itu bagaimana tuh sholatnya tuh? Itu dapat pahala tuh dia. Tapi aku cuma ambil sandal saja tuh. Mulai dong ini lihat sandal bagus, dong ambil sandal terlalu baik dong gak tinggal. Itu bagaimana tuh? Dapat pahala kan? Dapat pahala tuh. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yadi ya. Mungkin ditanggapi dulu kepada Gibran. Silakan, tadi pertanyaan-pertanyaan masih hafal ya pertanyaan. Yang pertama, apa peran generasi muda dalam menyikapi budaya yang semakin berubah dan termakan oleh waktu, dikombinasikan dengan keimanan kita yang sekarang ini terjadi, yaitu bagaimana menetralisir hal itu. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua terkait dengan peran generasi muda di era digitalisasi. Ya, silakan. Kemudian yang ketiga, Pak Yadi tadi, pancuri sandal di masjid. Bagaimana peran generasi muda untuk bisa menanggapi hal itu? Silakan. Baik, yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwasanya perkumpulan anak muda ini ada dua perkumpulan. Yang pertama ini perkumpulan secara zahir, yang kedua ini tidak terlihat. Seperti berada di grup WA, di media sosial. Ini suatu perkumpulan yang tidak terlihat. Di dalam sini ini, jika kita tidak pandai dalam mensikapi daripada bersosial media, maka kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan yang besar. Karena di dalam ini terdapat berbagai fitnah, terdapat berbagai macam budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat kita. Dengan anak muda ini, dengan cara supaya kita meneguhkan iman kita di zaman ini, salah satunya kita hindari perkumpulan-perkumpulan yang tidak bermanfaat. Kita hindari perkumpulan yang tidak mendapatkan manfaat di dalamnya, seperti perkumpulan para remaja yang tidak ada manfaatnya di dalamnya. Dan kita berusaha mencari perkumpulan di dalam suatu perkumpulan dengan orang-orang soleh, di mana dengan perkumpulan itu kita dapat terpelihara iman kita. Karena kita dekat dengan orang-orang soleh, akhirnya iman kita perlahan akan diperbaiki dan kita akan menjadi orang seperti mereka. Begitu juga dengan kita di zaman ini, kita harus teguhkan iman kita sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum. Beliau bersabda kepada para sahabat, perbaharuilah iman kalian. Maka sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, wa kaifa jadidu imanana kila ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Beliau bersabda dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sini mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini bukan mengucapkan dengan lisan saja, tetapi dimasukkan ke dalam hati dan kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka beliau juga bersabda, kalimat la ilaha illallah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa yang mengucapkannya, tanpa mereka mengabaikan hak-haknya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mengabaikan hak-haknya? Maka beliau bersabda, kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan tapi tidak dicegah dan diubah oleh manusia. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naik kembali, maaf ini jadi punurakan Kebumen. Begini Bung Haikal, kami sekeluarga mohon maaf atas segala Ya, maaf Ibu Nur Hakim di Kebumen karena signalnya kurang bagus ya, terputus ya. Nanti bisa sambung kembali nanti di
di waktu yang lain. Ya, silakan kepada Afat. Sudah selesai ya? Ya, silakan Afat untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi. Silakan. Oke. Menanggapi pertanyaan dari Pak Yadi tadi. Pak Yadi, ya. Pak Yadi terkait sholat terus pencuri sandal. Iya. Sebenarnya kalau secara pribadi saya beranggapan tergantung niat yang pakainya. Iya. Kalau niat sembahyang berarti segala apapun yang dia pakai ikhlaskan. Iya. Karena niatnya beribadah di jalan Allah. Iya. Apapun pasti akan diganti karena Allah tahu hak dan mana yang hak dan mana yang batil. Di sini lagi-lagi kita berbicara tentang meneguhkan iman. Di era yang semakin di penghujung zaman fitnah. Dalam hal ini bagaimana menguatkan iman? Salah satunya untuk menghindari dari fitnah adalah menghargai orang lain, menghargai tanggapan orang lain, perilaku orang lain, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, bagaimana memegang teguh kepercayaan dari orang. Karena dalam kehidupan ketika hilang kepercayaan dari orang, maka kita betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, bersikaplah selayaknya mencontohi baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat, bagaimana generasi muda menciptakan budaya-budaya yang bagaimana mengembalikan syariat Islam. Contohnya, kita sudah hilang seperti selesai sholat maghrib, banyak anak-anak muda yang ngaji di rumah-rumahnya. Kita lewat pun bagaimana telinga kita disyairkan dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang merdu. Sekarang sudah hilang. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran," yang artinya sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Harus kita ketahui bahwa kita pandang secara umum di dunia sekarang, jangankan membaca Al-Quran, memilikinya pun tidak. Karena hampir rata-rata generasi muda zaman sekarang, kita bisa survei di setiap rumahnya sekarang sudah hampir tidak memiliki Al-Quran. Bagaimana dengan mengamalkannya? Memiliki saja tidak punya. Dari situ kita bisa menilai bahwa generasi muda sangat minim karena sangat terobsesi dengan bagaimana pentingnya media sosial. Padahal jika kita bagikan bagaimana media sosial dan Al-Quran, Al-Quran mampu menjabarkan seluruh isi dari media sosial. Sedangkan media sosial mungkin bisa diisi Al-Quran tapi tidak dengan keindahan Al-Quran. Bagaimana Allah menciptakan Al-Quran? Mungkin hari ini kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada handphone, tidak ada Al-Quran, tidak ada jaringan. Karena semua yang ada dalam dunia ini telah dijabarkan dalam Al-Quran dari 6.666 ayat, 114 surat dan 30 juz, semua sudah jelas. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pada hari ini terkait dengan tema kita, yaitu meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman. Dan kepada seluruh penelpon yang telah ikut bergabung di program acara Jumat Mubarak, ya, sampai di Kebumen juga masuk ke sini, luar biasa. Dan mudah-mudahan bisa menjadi penelpon setia dan pendengar setia obrolan Jumat Mubarak. Dan yang belum ikut bergabung, yang hanya menjadi seorang pendengar, ya, kalau bisa nanti di Jumat-Jumat yang akan datang ikut bergabung, bisa bertanya-tanya kepada kita di Studio Pro 1 RRI Ternate. Baik, terakhir closing statement atau kesimpulan daripada kedua narasumber yang hadir terkait dengan tema meneguhkan iman dan amal di penghujung zaman fitnah. Siapa terlebih dahulu? Oh, Muhammad Gibran Aldebaran, silakan. Sebelum menutup pertemuan di pagi menjelang siang ini, sedikit kesimpulan yang ingin saya sampaikan, terutama untuk anak muda di akhir zaman. Marilah kita sama-sama meneguhkan iman kita sama-sama perbaiki diri kita sama-sama belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan berbagai syahwat. Dengan cara kita
selalu membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan menghidupi diri kita dengan berbagai amal-amal kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa pula kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW. Sebelum menutup pertemuan ini, ada sedikit yang saya sampaikan, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak ada lama. Siapkan bekal kita sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari akhirat. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari saya sendiri. Baik. Langsung saja kepada Muhammad Afat untuk memberikan closing statement-nya. Oke, sebelum saya menutup Jumat Mubarak pada hari ini, hanya ingin memberikan pesan singkat untuk generasi terkait meneguhkan iman. Bagaimana semuanya mari kita pulang kepada kesadaran diri, menguatkan hati, karena sebaik-baiknya hati adalah cuman hanya diri kita yang mengerti. Apapun yang terjadi ke depan, itu adalah risiko dari apa yang ingin kita gapai. Pada intinya, terus bermimpi, jangan pernah terobsesi dengan budaya yang menghilangkan syariat Islam, menghilangkan jati diri kita yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya bukanlah di dunia, tapi di akhirat nanti. Jadi, apapun yang terjadi nanti, maupun saat ini adalah cobaan untuk sesuatu hal yang Allah siapkan untuk kita miliki di kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Afat Hidayah yang telah memberikan closing statement-nya. Terima kasih juga kepada kepada Gibran Aldebaran Halim dan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada serta yang ikut bergabung bersama kami di Jumat Mubarak. Sekali lagi bisa Anda akses siaran ini kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak dan tetap istiqomah mendengarkan siaran ini di Jumat-Jumat yang akan datang. Dan mudah-mudahan kedua narasumber yang hadir pada hari ini bisa ikut berbagi di Jumat-Jumat yang akan datang di berikutnya. Dengan tema-tema yang berbeda yang bisa menyemangati seluruh generasi muda Maluku Utara. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Jumat Mubarak. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.